Nah, jangan terkecoh. Misalkan nilai total SKD kita 350 misalkan, kan besar tuh, atau 400 misalnya. Tapi TWK-nya kurang dari 65, misalkan 63. Atau TIU kita kurang dari 80, misalkan cuman 78 misalkan. Atau TWK kita kurang dari 166, 163 misalkan. Itu nggak bakal lulus meskipun nilai kita lebih besar dari orang yang lulus semua tapi cuman standar, cuman pas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu terhormat. Enggak, saya yang kesini sendiri. Oh, tamu yang tanpa diundang beliau datang. Bukan tamu berarti. Oke, jadi pada kesempatan kali ini guys, kita akan membicarakan satu hal yang sangat penting sekali. Apalagi momentum pada hari-hari ini sangat hangat sekali diperbincangkan terkait ASN, Aparatur Sipil Negara. Dan sudah beberapa hari yang lalu itu pengumuman juga sudah keluar bagi yang sudah mendaftar administrasi. Itu pengumuman sudah keluar, sudah lulus atau sudah gagal. Ya, pokoknya hasilnya antara yang lulus ya lulus, yang belum lulus ya coba lagi. Lulus akan coba lagi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sejauh mana perjuangan tes CPNS yang sudah dilalui oleh sahabat saya di samping ini, yaitu sahabat saya waktu kuliah jauh di sana. Semenjak S1 kita bareng, kemudian S2 kita berpisah dan beliau lolos CPNS di IAIN Metro Lampung, dan sekarang sedang proses apa tuh? Proses latsar, pelatihan dasar. Oke, pada kesempatan ini saya akan bertanya sejauh mana pengalaman beliau dari segi kesulitannya lah ya yang pernah dihadapi dalam mengikuti proses pendaftaran, mulai dari pendaftaran administrasi, persiapan tes SKD, SKB, sampai sekarang untuk maju ke peresmian sebagai ASN, karena sekarang masih belum resmi lah ya istilahnya. Masih CPNS. Oke, kita langsung persilahkan saja kepada saudara saya Wildan Hidayat. Oke. Jadi perkenalan dulu, nama lengkapnya siapa, aslinya gitu. Dari mana? Gitu ya, harus gitu. Sudah ya. Punya istri berapa? Ya, jadi sebelum saya perkenalan, saya kenalkan teman saya di belakang ini tidur. Jadi mana? Background. Ini backgroundnya ada teman saya lagi tidur ya. Jadi kita semua dulu sama-sama S1 di Yordania atau Jordan lah, bahasa Inggrisnya Jordan. Iya. Bahasa Arabnya Urdun. Jadi kita dulu bareng-bareng di Jordan. Memang saya termasuk yang selesai paling akhir di antara mereka berdua. S1-nya, cuman S2-nya saya duluan selesai. Makanya saya sekarang sudah CPNS duluan dan mereka belum atau tidak, antara itulah. Jadi ini bisa menyelip kita ini coy. Bisa banget. Lulus S1-nya belakangan, S1 belakangan, tapi lulus S2 duluan. Sudah resmi CPNS duluan. Proses CPNS duluan. Ya, saya Wildan Hidayat tadi itu. S1-nya saya di Yordania, kemudian S2-nya saya di UIN Sunan Kalijaga di Jogja. Sekitar 2 tahun saya selesai. Habis itu setelah selesai 2 tahun lah, 2 tahun lebih 1 semester 2,5 lah, semester pendek. Oke. Itulah biar keren 2 tahun. Nah, setelah selesai dari Jogja, dulu kan gua sama lu dulu kan ke Jakarta, nekat ke Jakarta. Pernah kerja bareng, pernah nekat bareng lah, pernah merantau di Jakarta. Pernah menderita juga lah, walaupun sekarang belum sukses juga. Sekarang sudah manis kan dikit. Sudah lumayan lah. Dulu saya kemana-mana tuh numpang kerja nggak jelas, mau kerja apa juga nggak jelas. Itu udah selesai S2 saya. Selesai S2 dari Jogja. Nah, dulu juga kalau berbicara tentang CPNS, dulu juga di Jogja sempet
daftar juga CPNS Hakim itu dulu kan. CPNS Hakim waktu itu Mahkamah Agung, sempat lulus administrasi lulus, kemudian SKD-nya nggak lulus karena belum passing grade. Kemudian karena persiapannya kurang ya? Karena nggak belajar memang, karena masih kuliah, coba-coba aja. Cuman administrasi lulus waktu itu, pemberkasan. Kemudian ikut lagi tes CPNS. Yang kedua tuh nggak lulus juga SKD-nya, saya gagal SKD. Cuman pemberkasan lulus juga itu sebagai peneliti keagamaan Islam di Balai Diklat Keagamaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Di situ saya lulus berkas, tapi untuk SKD-nya juga nggak lolos karena saingannya juga banyak. Berarti dua kali gagal ya? Dua kali gagal saya CPNS. Di SKD-nya. SKD-nya gagal, dua-duanya CPNS itu waktu masih kuliah juga. Jadi masih pakai formasi S1 waktu itu. Nah, terus kemudian yang kemarin ini sebenarnya nggak niat. Saya CPNS tahun 2019 dulu daftarannya itu. Rekrutmen tahun 2019. Singkat cerita saya daftar. Ini zaman Menteri Agamanya masih Lukman Hakim Saifuddin. Iya. Waktu tes berkas itu, saya kumpulkan berkas, kemudian lolos berkas. Setelah itu SKD-nya saya di Lampung, di ITERA waktu itu, karena saya ambil formasi dosen Al-Quran dan Hadis di Institut Agama Islam Negeri Metro di Lampung. Nah, belum UIN tesnya belum UIN. Jadi di Lampung itu ada dua, ada UIN Raden Intan Lampung itu di Bandar Lampung. Kemudian ada IAIN Metro Lampung di Kota Metro. Nah, kalau yang tadi di Kota Bandar Lampung, ini di Kota Metro. Jadi ada dua perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Lampung. Ada UIN Raden Intan dan ada IAIN Metro. Saya yang di IAIN Metro. Nah, saya ambil formasi di situ. Nah, tesnya di ITERA di Lampung. Setelah itu singkat cerita luluslah SKD. Itu SKD-nya sudah ganti menteri itu. Sudah Menteri Fakhrul Razi. Nah, sudah Pak Fakhrul Razi. Berarti waktu tes pendaftaran itu pendaftaran masih Lukman Hakim ya, sebelum COVID. Waktu SKD juga masih sebelum COVID. Cuman kan COVID, sudah ganti menteri. Udah periode baru. Menterinya udah Fakhrul Razi. Baru setelah SKD selesai dan itu saya dinyatakan lulus. Setelah kelulusan SKD itu eskalasi waktunya panjang banget itu. Panjang, berbulan-bulan gak ada kabar dari Kementerian Agama bahwa kapan SKB-nya, kapan seleksi kemampuan bidangnya dilanjutkan ke tahap itu. Itu gak ada info tuh sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir 5 bulan lah kalau nggak salah. Jadi dari mulai bulan Februari, Januari, Februari akhir itu saya sebelum corona pas itu saya SKD. Setelah itu lulus SKD kan, awal Maret itu, baru setelah itu kira-kira awal Maret, setelah itu baru sampai Agustus, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulanan lah. 5 bulan itu nggak ada kejelasan apa mau dilanjutin atau mau enggak nih CPNS-nya. Kita juga. Tapi nanya-nanya kabar ke pusat? Ke pusat kemana pun belum ada kabar, belum ada informasi selanjutnya. Karena memang Corona awal-awal itu masih merepotkan lah. Dari sekian kementerian kan, termasuk Kementerian Agama salah satu yang terdampak. Jadi agak ini nih, agak apa namanya? Agak itulah agak lama tuh infonya, nggak tahu kapan mau itu lagi. Nah, baru zamannya menteri baru sudah Yakut Khalil Qomas itu. Nah, saya lanjut Yakut. SKB ya. Yakut itu saya lanjut SKB. Dan setelah SKB ke jadwal lulus ke pemberkasan akhir itu nggak terlalu lama, 2 bulan lah. 2 bulan. Oke bro, jadi dari tes SKD ke SKB itu pengalaman beliau itu memang awal-awal corona juga ya? Awal-awal corona. Jadi tidak ada penjelasan dari pemerintah hingga akhirnya menunggu 5 bulanan. Nah, pada sesi ini berhubung teman-teman subscriber mungkin
ada yang sudah masih, daftar masih CPNS. inilah ya, masih fase SKD udah apa namanya, pemberkasan udah lulus mau ke SKD nih. Menuju SKD. Menuju SKD. Jadi mungkin teman-teman semua juga sedang mempersiapkan ataupun kisi-kisinya itu seperti apa. Dan apa yang harus kita pertajam jika ada pertanyaan yang sulit, yang mudah, apa dulu, apakah sesuai urutan, apa yang sulit dulu, atau bagaimana. Sekarang kita tanya sama kawan kita yang sudah lolos SKD. Pengalaman ente bro, waktu tes SKD, itu bisa lulus, bagaimana pengorbanannya hingga bisa menyelesaikan, menjawab pertanyaan-pertanyaan, mendapatkan hasil yang lulus ini seperti apa? Atau karena saingannya actingnya di bawah rata-rata ente? Ya itu tidak menutup kemungkinan juga bisa jadi kayak gitu. Cuman memang ketika kita mau daftar CPNS memang banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan sih. Yang pertama, ketika memilih formasi, kira-kira formasi yang dibuka itu ada berapa? Ya kan? Misalkan ada formasi di sini buka 5. Di situ ada 3. Nah, kita pasti milih yang 5 daripada yang 3. Karena kemungkinan kita lolos di antara 5 itu lebih besar daripada di antara 3 itu kan. Nah, meskipun saingan di 5 lebih banyak daripada di 3. Saya dulu kayak gitu. Karena di Lampung dulu ada 2. Formasi saya kan dulu dosen tafsir hadis. Dosen tafsir hadis yang di UIN Raden Intan itu ada 1 formasi. Nah, sedangkan di IAIN Metro Lampung, dua-duanya Lampung, yang 1 UIN, yang 1 IAIN. IAIN ada 6. Meskipun yang 1 ini pelamarnya cuma 3, yang 6 ini pelamarnya 19, saya milih ke yang 6. Karena kemungkinan kita masuk ke di antara yang 6 lebih besar daripada kita masuk di antara yang 1, ya kan? Ya kan? Saya milih yang 6 daripada yang 1. Meskipun kemudian di UIN Raden Intan nggak ada yang lulus itu SKD-nya. SKD-nya nggak ada yang lulus, jadi kosong formasinya. Ya. Jadi trik yang pertama mungkin perhatikan berapa jumlah formasi. Ini lebih ke sebelum kita daftar sih. Cuman kalau sudah lolos ini nih, biasanya teman-teman mungkin sekarang ini waktunya udah lolos pemberkasan, persiapan SKD, mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan pastinya nilai ambang batas atau passing grade-nya. Passing grade di SKD ini. Nah, karena setiap tahun biasanya beda-beda. Bisa berubah-berubah. Berubah-berubah, bukan bisa berubah-berubah. Pasti berubah. Pasti ada yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Misalkan nih, kayak tahun saya dulu itu nilai TKP tidak lebih nilai TKP tidak lebih dari 150 kalau nggak salah. Ya, sekarang nilai ambang batas TKP itu untuk penetapan kebutuhan umum ya, untuk yang formasi umum ya, bukan yang kamlot ataupun bukan putra-putri timur, yang umum. Itu sekarang 166 untuk TKP. Waktu zaman saya masih 150 kalau nggak salah. Berarti di TKP naik ya? Di TKP naik. Di TKP naik, di TIU tetap 80, sekarang passing grade-nya. Di TIU tetap 80, di TWK tetap 65. Tetap di 65 untuk TWK. Untuk TWK, tes wawasan kebangsaan itu 65 passing grade-nya. Berarti yang naik hanya di TKP. TKP, tes kepribadian kalau nggak salah. Iya. Nah, ketika ada yang naik, TKP naik, berarti di TWK dan TIU itu nggak turun? Nggak turun. Oh, tetap ya? Nggak bakal turun. Kirain jika di TKP naik 10, di bagian kedua itu salah satunya naik, turun 10 gitu ya, ganti. Malah bisa jadi tahun depan TKP tahun ini naik, tahun depan yang dinaikin mungkin bisa jadi TIU atau TWK-nya bisa jadi. Jadi nggak bakal turun sih kalau passing grade ini pastinya, karena untuk mengukur kemampuan calon pegawai negeri sipil itu gimana sih itu gitu sih. Terus yang perlu dipersiapkan? Yang perlu dipersiapkan tadi itu ngelihat artinya TKP minimal berapa, TIU minimal berapa, TWK minimal berapa. Nah, baru kita hitung-hitungan soal-soalnya nanti seperti apa. Misalkan TWK ini kan tes wawasan kebangsaan, banyak-banyak baca
tentang sejarah, Pancasila, pokoknya sejarah, kewarganegaraan dan semua yang terkait dengan keindonesiaan semua nanti ke TWK. Termasuk zaman saya dulu ada tentang moderasi beragama dan lain sebagainya, itu masuk ke TWK karena kaitannya dengan keberagamaan di keberagaman Indonesia. Itu sih. Tapi di SKD ini nggak ada istilah orang mau nitip-nitip gitu ya? Nggak bisa. Karena SKD itu semuanya udah by system CAT. Semuanya sistem. Pokoknya semenjak CAT tahun berapa ya? 2015 kalau nggak salah, itu awal mula CAT, itu nggak ada lagi sistem-sistem yang penilaian berat sebelah, penilaian tergantung panitia, nggak ada. Semuanya by system. Jawaban salah pasti salah, jawaban benar pasti benar, nilai segitu pasti segitu, langsung muncul. Nanti ketika tes terakhir setelah klik selesai, nilai Anda akan langsung keluar di layar. TWK berapa, TIU berapa, TKP berapa, kemudian total. Nah, perhatian juga nih kawan-kawan. Jadi harus lulus semua, harus melewati ambang batas semua, harus passing grade semua. TWK misalkan ambang batasnya 65, harus 65, nggak boleh lebih dari 65, nggak boleh kurang dari 65, maksud saya, maaf, nggak boleh kurang dari 65. TIU 80, nggak boleh kurang dari 80, harus melebihi semua. 80 minimal. Iya. Minimal 80. Lebih baik melebihi. Lebih baik pastinya. Masa lebih dikit. Pokoknya jangan sampai kurang dari 80. Kemudian TKP sekarang 166. Jadi perhatikan, TWK 65, TIU 80, TKP 166. Nah, nanti di total jumlahnya berapa? Misalkan berapa nih jumlahnya nih? Misalkan 166 ditambah 80 ditambah 65 berapa? Nah, jangan terkecoh. Misalkan nilai total SKD kita 350 misalkan, kan besar tuh, atau 400 misalnya. Tapi TWK-nya kurang dari 65, misalkan 63. Atau TIU kita kurang dari 80, misalkan cuman 78 misalkan. Atau TWK kita kurang dari 166, 163 misalkan. Itu nggak bakal lulus meskipun nilai kita lebih besar dari orang yang lulus semua tapi cuman standar, cuman pas-pasan di ambang batas. Tapi dia lulus semua. Tapi dia lulus. Yang pastinya dia lulus, kita nggak lulus. Artinya harus balance. Pemahaman kita terhadap TWK, nilainya harus gitu, TKP harus gitu, TIU harus gitu. Tipsnya sih baca-baca buku sih. Buku-buku tes CPNS, semakin banyak baca buku tes CPNS, semakin banyak bekal kita buat menghadapi ujian. Selain baca buku, sekarang kan zaman udah banyak banget ya. Di YouTube udah banyak yang belajar bagaimana cara memecahkan soal-soal TKP, TWK, TIU, itu udah banyak banget. Jadi banyak-banyak nonton YouTube tutorial mengerjakan soal SKD CPNS, sama banyak baca buku-buku panduan tes CPNS sih. Itu aja sih sebenarnya bekalnya. Mungkin lebih ke banyak-banyak latihan soal juga ya? Iya, pastinya. Terutama yang hitung-hitungan. Pastinya. Kalau dulu zaman saya itu ini saya punya aplikasi CAT. CAT? Iya. Persis kayak nanti tes CPNS. Jadi kita try out itu kayak tes CPNS. Saya install di komputer, saya klik jawaban, sama munculnya kayak jawaban di persis kayak tes CPNS. Itu ada aplikasi CAT. Cuman memang soal-soal TKP sama TWK-nya kurang update pastinya. Karena itu aplikasi tahun berapa ya? Kan itu diupdate terus TWK. Kalau TIU saya rasa gitu-gitu aja sih sebenarnya konsepnya ya hitungan ya, yang angka berjenjang, kemudian menghitung kubus dan lain sebagainya, rumus-rumus seperti itu. Mayoritas tetap sama sih modelnya, hanya mungkin rincian soalnya aja yang beda, cuman konsepnya tetap sama kalau TIU menurut saya sih dari tahun ke tahun. Oke. Gitu, bro. Intinya harus banyak-banyak belajar. Banyak belajar pasti. Banyak belajar, banyak baca buku, banyak dengerin latihan. YouTube, banyak latihan. Iya. Ya, itu semuanya bisa. Terus ada poin penting juga, bro, ketika pemberkasan administrasi, itu kita memang yang namanya sistem ya, itu nggak ada istilah tawar-menawar.
ataupun kita negosiasi, oh ini termasuk urusan formasi atau jurusan gitu ya. Ketika misalkan yang di jurusan itu A, kita nggak boleh, oh yang nyerepet dengan A, itu benar-benar nggak bisa ternyata. Nggak bisa, itu sudah dari pertama kali model perekrutan CPNS seperti ini ya. Jadi harus sesuai dengan rumpun keilmuan yang dibutuhkan. Jadi ketika kita mau mendaftar CPNS di formasi hukum Islam misalnya, ya, jadi ijazah kita harus tertulis di ijazahnya hukum Islam. Hukum keluarga Islam nggak bisa. Hukum keluarga Islam nggak bakal diterima. Serius, ini buktinya teman saya ini dia daftar hukum Islam, formasi hukum Islam, yang dibutuhkan sudah jelas di situ. Sarjana magister hukum Islam, S2 hukum Islam, tapi dia S2 hukum keluarga Islam, daftar di situ dan nggak diterima. Memang regulasinya seperti itu, nggak bisa asal agak samalah, agak mirip, nggak, harus sama dengan rumpun ilmu dan formasi yang dibutuhkan. Filsafat Islam ya harus filsafat Islam, tulisan di ijazahnya itu, ya kan, nggak bisa kemudian filsafat doang gitu. Anda daftar di formasi filsafat Islam, nggak bisa. Seperti misalkan kalau di kita dulu di Jogja itu studi Al-Quran dan Hadis misalnya. Nah, Anda daftar di formasi studi Al-Quran Hadis, Anda daftar di formasi ilmu hadis, itu nggak bakal diterima. Karena Anda studi Quran dan Hadis, ada Quran dan hadisnya dan ada studinya, bukan ilmu hadis dan nggak ada ilmu. Itu padahal nyerepet dan nyambung ya. Kalau disambung-sambung sebetulnya nyambung, apa yang dipelajari hampir sama. Berkaitan. Cuman kan memang rumpun keilmuannya yang menurut regulasi akademiknya beda. Jadi tetap perlu memperhatikan itu sih. Yang penting itu sebelum pemberkasan sebenarnya. Pemberkasan perlu diperhatikan poin-poin itu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh formasi itu harus benar-benar itu yang harus yakin guys, karena ceritanya dulu saya pas mau daftar itu sebenarnya udah ada pencerahan lah dari beliau karena sudah mengarahkan. Tapi saya coba nanya-nanya ke orang-orang dalam ya, dosen-dosen internal di kampus tersebut dan dosen-dosen tempat saya kuliah juga, ternyata kata mereka, oh nyambung, kalau di Anda masuk ke situ pasti lolos katanya. Coba saja, coba. Ya, saya mau tidak mau mencobalah mendengar teman-teman dosen kita. Saya coba dan walhasil ketika keluar pengumuman ternyata gagal dan keterangannya yang dibutuhkan adalah S2 hukum Islam, sedangkan ijazahnya hukum keluarga Islam. Itu kita nggak bisa menyangkal lagi. Nggak bisa nyangkal. Oh, saya nggak bisa. Udah jelas itu tulisnya. Banyak teman-teman yang seperti itu juga. Sama regulasi pemberkasan sekarang itu agak ketat, Chay. Jadi materai 1 nggak boleh buat 2 dokumen. Kemudian yang difotokopi itu harus KK yang asli kalau Kementerian Agama atau beberapa instansi yang membutuhkan. Ya pokoknya jeli lah sebelum pemberkasan. Itu kalau pemberkasan. Tapi kalau udah lulus pemberkasan, persiapan SKD yaitu tadi baca yang up to date tentunya ya. Di internet sangat banyak yang update. Bagaimana tipologi soal-soal, kemudian manfaatkan gadget kita. Gabung di grup-grup Telegram persiapan SKD di Telegram, cari pasti banyak. Kemudian kalau ada di WhatsApp gabung, pokoknya manfaatkan media sosial kita untuk sarana belajar kita selain memang latihan soal. Kemudian kalau bisa download aplikasi yang CAT itu, jadi kita bisa ngerjain itu mirip banget seperti CAT. Kemudian jangan lupa doa orang tua sih sebenarnya. Itu yang penting, bro. Itu penting banget. Usaha dan doa. Dua-duanya harus berjalan. Dua-duanya harus berjalan karena di SKD ini nggak ada orang dalam, nggak bisa main orang dalam. Jadi usaha dan doa, orang dalam nggak main di situ. Semuanya by system. Kalau SKB nanti itu beda tipologi lagi. Tipe SKB tergantung instansi masing-masing. Nah, penyoalan seperti apa, yang ditanyakan seperti apa sudah ditargetkan dari instansi berdasarkan peraturan yang sudah diterbitkan oleh kementerian tertentu sih, misalkan Kemenak atau Kemendikbud, Ristek dan lain sebagainya. Itu, bro. Oke, luar biasa pencerahannya.
Ya, Jadi itu kira-kira. kurang lebih itu ya wawasan beliau bagaimana trik jitu lulus CPNS sampai sekarang mengikuti Latsar. Latsar, saya sedang Latsar, Jadi, pelatihan dasar di online sekarang Latsarnya karena lagi pandemi. Ya, teman-teman yang semangat sekarang sedang berjuang belajar untuk mengejar CPNS. Semoga video ini sangat berguna, membantu teman-teman semuanya. Ikuti arahan yang sudah lolos. Ya, jadi nanti jangan lupa juga nih kesehatan, jaga kesehatan itu penting sekali. Karena SKD ini kemungkinan SKD ini nanti online ya. Pasti online, tapi tetap ke tempat tes, jadi nggak dari rumah onlinenya, tetap ke tempat tes. Online tapi tetap ke lokasi? Iya, ke lokasi tes. Ya pastilah, dari dulu kan juga online CAT. Cuman lebih ke apa ya, lebih ke biasanya kan satu ruangan itu rame, mungkin lebih dibatasi, dan artinya yang ditempuh juga prosesnya akan panjang, jadi harus tetap fit prima, soalnya ketika ngerjain soal posisi kita lemes, lapar, haus, itu bisa mengganggu kinerja kita dalam berpikir juga. Jadi usahakan sebelum tes itu kita fit, benar-benar waras lah, kemudian sehat jasmani rohani, makan sudah cukup, minum sudah cukup, doa sudah cukup, tes gitu. Baru maju untuk tes. Oke guys, mungkin itu kesan harapan dari beliau kepada teman-teman semuanya yang ikut CPNS pada tahun ini. Semoga lancar semuanya, sukses, berhasil. Amin. Ada lagi pesan-pesannya yang ingin disampaikan? Ya itu udah banyak pesannya. Udah banyak pesan-pesannya. Iya. Banyak manfaatkan waktulah. Dan semoga teman kita yang di belakang ini juga ikut segera daftar CPNS. Ini teman saya juga nih. Jadi beliau Sapa netizen, subscriber. Jadi beliau ya gitu kira-kira. Jadi jaga fisik, salah satunya dengan tidur yang cukup seperti beliau kan. Cukup. Nah, kalau udah melek, makan yang cukup. Atau bisa siap juga nanya-nanya ke beliau. Oke, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jempol dulu dong.